مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Pada hari siang yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak pula lupa kita menyampaikannya kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, dari mimbar khutbah ini khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon berharap semoga akhir dari kehidupan kita ini adalah husnul khotimah. Kaum muslimin, Allah telah berfirman dalam surat As-Sam ayat 8, 9 dan 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, maka kami telah mengilhamkan kepada mereka itu keburukan dan kebaikan. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, di mana kalau daging itu baik, maka baiklah kehidupan kita. Tapi apabila daging yang ada di dalam tubuh kita itu rusak, maka rusaklah kehidupan kita. Dialah yang mengomandoi kehidupan kita. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Seperti sabda Nabi, Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasada kulluhu, ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila sehat daging itu, maka sehatlah tubuh. Dan apabila rusak daging itu, maka rusaklah seluruh tubuh. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada ketampanan atau kecantikan wajah kita, dan tidaklah melihat
kepada banyaknya harta atau kekayaan kita. Tidak pula melihat tingginya jabatan atau pangkat kita. Tapi Allah melihat hati kecil yang ada di tubuh kita ini, dan melihat amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Nabi kita bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kamu atau harta-harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali membagi hati ini menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hati yang mati. Hati yang mati itu ialah hati yang tidak ingat kepada Allah, hati yang lupa kepada Allah, hati yang memperturutkan hawa nafsunya, hati yang menghayalkan kehidupan dunia dengan segala kemewahan dan kemegahannya. Hati yang mati itu hati yang tidak mempan diberikan peringatan, hati yang tidak mempan diberi nasihat. Bagi dia kejayaan dunia, kehebatan dunia adalah segala-galanya. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kaum muslimin, yang kedua adalah hati yang sehat, yaitu hati yang ingat kepada Allah, hati yang cenderung kepada kebaikan, hati yang senang melaksanakan ibadah, hati yang terkendali. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang hidup tapi berpenyakit. Kadang-kadang dia baik, tapi kadang-kadang juga jelek. Di suatu waktu keimanannya sangat kuat, sehingga dia bagaikan abid hamba Allah yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tapi kadang-kadang hatinya juga mendongkol, malah untuk melaksanakan sholat pun sangat berat. Inilah hati yang sakit, yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Dan bagi kita seorang muslim, kita harus hati-hati terhadap hati yang sakit ini. Kadang-kadang karena sesuatu hal yang sedikit, kita malas untuk beribadah, walaupun kita sebenarnya mengetahui pentingnya ibadah itu. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali pun memberikan pelajaran bagi kita bagaimana mengobati hati yang sakit ini. Yang pertama, apabila kita mengalami hati yang sakit, maka perbanyaklah berzikir. Karena Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya mengingat Allah itu menenangkan hati. Kaum muslimin rahimakumullah, zikir ini bisa dalam bentuk lisan, yaitu kita ucapkan dalam beberapa kalimat, tapi bisa juga dengan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita masuk ke rumah sakit, melihat orang terbaring di rumah sakit, kadang-kadang dengan nafas 1, 2, 3, kadang-kadang dengan tabung oksigen yang dihirupnya, matanya tidak melihat, terbuka tapi tidak melihat, maka di situ kita bisa mengingat betapa beruntungnya kita. Dan itu merupakan salah satu zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, betapa banyak orang miskin, orang yang tidak berpunya di sekitar kita, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezekinya kepada kita. Betapa banyak orang yang cacat di sekitar kita, tapi insya Allah kita, anak-anak kita, keluarga kita diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan karunia yang sangat besar. Mengingat-ingat itu merupakan zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menambah kesyukuran kita dan akan menambah kehusukan kita dalam beribadah dan akan menambah terima kasih kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mengobati hati yang sakit itu adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu satu pelajaran, telah datang kepadamu Al-Qur'an, di mana di dalamnya ada obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kaum muslimin rahimakumullah, ada orang beranggapan tidak ada artinya kita membaca Al-Quran kalau kita tidak tahu maknanya. Itu bagaikan burung beo yang pandai berbicara tapi dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Itu bagaikan kuda yang membawa buku-buku. Dia memang membawa beban tapi dia tidak tahu apa yang dibawanya. Kaum muslimin, itu adalah kata-kata yang melemahkan iman kita, yang melemahkan semangat kita. Kita percaya kepada Allah. Memang membaca Al-Quran itu kita tahu artinya itu lebih baik, tapi tanpa mengetahui pun akan memberi manfaat kepada kita. Karena Allah mengatakan wasifaul lima fis sudur. Di dalam Al-Quran itu ada obat bagi penyakit yang ada dalam dada kita. Apabila kita malas melaksanakan ibadah, malas kita melaksanakan sholat duha, malas kita bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran itu memberikan kekuatan tersendiri bagi kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, obat untuk penyakit hati adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, mendengarkan khatib berkhutbah, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian-pengajian adalah salah satu cara untuk menambah ilmu kita atau untuk mengobati hati yang sakit. Allah berfirman, "Inna fi dzalika lidzikri liman kana lahu qalbu au alqasam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai hati, orang yang mempunyai pendengaran dan dia menyaksikan. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menguatkan hati kita, menyehatkan hati kita. Karena dengan kekuatan hatilah permasalahan hidup, apalagi zaman sekarang ini, kita bisa melewatinya dengan baik. Kalau tidak, kita akan mudah terpancing. Orang sudah mendapatkan uang dengan mudah dengan cara korupsi. Orang telah mendapatkan jabatan dengan mudah dengan cara menyogok. Orang telah mendapatkan kekayaan
harta dengan cara menipu kaum muslimin. Bagi kita yang hidup dengan jujur ini sangat sulit. Tapi ingatlah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan akhiratlah yang kita tuju yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qaulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana auziqna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala solihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaihi yuraddu 'ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa la ta'kulu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim ayna shuraka'i qalu adannaka ma minna min shahid wa dhalla 'anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis.
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ويقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا